Sahabat, tahukah kamu, orang yang mendekat dan menghormati ulama akan mendapatkan petunjuk, keberkahan, dan lindungan dari Allah. Tapi sebaliknya, mereka yang menjauhi atau bahkan menghina ulama sesungguhnya sedang menapaki jalan kerugian besar di dunia dan di akhirat. Inilah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Jadi, simak sampai akhir agar hati kita dan hidup kita selamat dan berkah. Sahabat semuanya, akhir-akhir ini kita terkadang pernah mendengarkan ada orang yang mengkritik, ada orang yang bahkan sampai menghina kehidupan para ulama. Padahal mereka adalah orang-orang yang lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan juga orang yang lebih banyak mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan agama dan ilmu-ilmu Allah. Di mana ilmu-ilmu Allah dan agama Allah inilah yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, bagaimana sih pandangan agama terhadap para ulama dan juga apakah ada bahaya dan manfaatnya? Apakah ada bahaya dan mudaratnya atau kerugian bila kita ini menghina para ulama? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihumullahu bi thalathati baliyat." Nabi Muhammad sudah menegaskan bahwa kelak besok akan ada kaum mereka yang akan berlari dari ulama. Mereka tidak mengindahkan para ulama dan para fuqaha, para orang-orang yang pandai dalam bidang agama. Apa dampaknya? Mereka akan diuji oleh Allah. Mereka akan dihukum Allah dengan 3 hal. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dalam pekerjaan mereka. Bisa jadi uangnya banyak, bisa jadi kaya, tapi kekayaannya nggak berkah. Bisa jadi kekayaannya ini tidak mengantarkan pada hal yang baik. Bisa jadi anaknya nanti nakal sehingga menghabiskan hartanya. Bisa jadi dengan harta ini mereka nanti berfoya-foya. Intinya, kekayaan dan keuangan mereka tidak mendatangkan kebaikan, tapi malah mendatangkan keburukan. Meskipun secara keuangan, secara nominal mereka emang kaya raya. Itu hukuman pertama akibat dari menghinakan para ulama. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka akan mendapatkan pemimpin yang dolim. Pemimpin bisa bermakna luas, bisa jadi di dunia pekerjaan, bisa jadi di dunia politik, atau di dimensi lainnya. Yang intinya adalah mereka akan didominasi, mereka akan dihegemoni oleh atasan, pemimpin yang itu dolim terhadap mereka. Bukankah itu sebuah kerugian besar? Apa enaknya punya atasan dan pemimpin yang dolim? Kita akan terkekang, kita tidak bisa mengekspresikan diri dengan penuh kebebasan. Bisa jadi kita ini sudah berbuat baik, tapi masih dianggap salah. Yaitu karena tidak enaknya memiliki pemimpin atau atasan yang dolim. Kita benar dianggap salah, apalagi kita salah. Nah, pasti lebih-lebih lagi akan dinilai salah yang lebih besar. Ya inilah dampak kedua dari menghinakan para ulama. Begitu. Lantas, apa yang ketiga? Ini yang lebih mengerikan lagi sebenarnya. Yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan adalah mereka-mereka ini bisa saja nanti meninggal tanpa membawa iman. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Bukankah mereka sholat? Bukankah mereka beramal? Betul, betul. Mereka beribadah, betul. Tapi bahayanya adalah karena mereka ini menghina para ulama. Sedangkan ulama adalah kekasih Allah. Sedangkan ulama adalah kekasih Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi.
wa man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Kata Allah, orang yang memusuhi kekasihku, orang-orang terdekatku, yaitu para ulama, maka adantu bil harbi, maka aku sampaikan genderang perang kepada mereka. Aku maklumatkan genderang perang kepada mereka. Karena ya wajar kalau mereka sampai akhir hayat belum bertobat terhadap para ulama yang mereka hinakan, bisa jadi mereka meninggalnya tanpa iman karena mereka telah mengumumkan perang terhadap kekasih-kekasih Allah. Ya, logikanya begini. Kalau ada orang yang memusuhi keluarga kita, yang menghina keluarga kita, lalu di lain waktu mereka minta tolong kepada kita sebagai manusia biasa, apakah kita mau membantu mereka? Tentu secara logika berat untuk membantu. Demikian juga Allah. Allah sangat tersinggung terhadap orang-orang yang menghinakan para kekasihnya, yaitu para ulama. Sehingga inilah yang paling mengkhawatirkan, yaitu meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Catatan, ini kalau tidak tobat. Karenanya, andaikan kita pernah suatu kali itu menghina para ulama, orang-orang yang jelas kesalehannya, orang-orang yang jelas perjuangannya terhadap agama, maka sebaiknya kita meminta ampun, kita tobat. Kalaupun kita tidak sempat untuk bertemu kepada para ulama ini, setidaknya kita membacakan istighfar, kita memohonkan ampun, kita berbuat baik, kita bersedekah, kita melaksanakan amal-amal baik. Tapi kita niatkan semoga sedekah ini bisa sebagai pahala untuk ulama si anu, bagi kiai si anu. Kalau kita tidak sempat untuk bertemu, semoga dengan amal-amal baik ini bisa menebus kesalahan kita kepada para ulama-ulama itu. Intinya, boleh saja kita ini tidak setuju dengan ulama A, kiai B, ulama C, nggak masalah, namanya juga manusia. Boleh nggak setuju, yang penting tidak menghina. Karena menurut Ibnu Asakir ya, anna luhumal ulama'i masmumah. Darahnya ulama itu beracun. Jadi berhati-hati. Jangan sampai menyinggung. Karena menyinggung ulama sama saja dengan kita meminum darah beracun. Bagaimana? Mati kan? Nah itulah bahayanya. Karenanya maka para sahabat, kepada siapa lagi sih kita ini tahu agama kalau bukan dari para ulama? Dari mana lagi sih kita ini bisa sholat, bisa beribadah kalau bukan dari para ulama? Kalau nanti ada yang ngomong, oh enggak, saya bisa kok dari Google, saya bisa kok mendapatkan ilmu bukan dari ulama, saya cukup dari guru-guru ngaji saya. Betul, bisa, tapi dari mana guru-guru ngaji di kampung itu tahu ilmu, mendapatkan ilmu? Tentu dari guru-gurunya. Lah guru-gurunya itu dari mana ilmunya? Guru-gurunya pasti dari para ulama. Itulah pangkalnya. Makanya alhasil, sekali lagi saya ulangi, bolehlah kita ini tidak setuju, tidak sependapat dengan para ulama, tapi yang penting jangan sampai menghinakan. Tidak setuju boleh, hormat harus. Itu kata kuncinya. Karena mereka adalah orang yang paling memiliki keinginan untuk mendekatkan kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang memang mendarma baktikan hidup dan waktunya untuk menggali ilmu-ilmu Allah dan juga menyebarkan agama Allah. Karena itu wajib bagi kita untuk menghormati, agar yang paling penting besok kalau kita meninggal, kita bisa meninggal dengan membawa iman. Amin Allahumma amin. Jadi para sahabat, inilah yang penting kita lakukan. Semoga kita semakin bisa mencintai para ulama sehingga anak-anak kita nanti juga semoga bisa menjadi anak-anak yang berkah, yang juga cinta kepada para ulama. Demikian, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.